kehidupan. Itu masa-masa yang sangat penting melakukan apa saja. Ibu-ibu mungkin masih ingat sebuah hadis Rasulullah ketika idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Ketika kita semua meninggal atau ketika kita manusia meninggal, maka terputus semua amalnya. Hanya 3 yang beda. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Kenapa bunda-bunda yang sudah punya anak dijanjikan oleh Rasulullah anaknya yang soleh itu akan menjadi aset sampai kapanpun anaknya selama masih hidup, ketika dia selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka orang tuanya akan selalu mendapatkan kiriman doa. Kalau dia minta Allah mengampuni, maka setiap saat Allah akan mengurangi kesalahan-kesalahannya. Ketika dia memohon kepada Allah, orang tuanya dikasih sayangi oleh Allah, maka Allah akan berikan selama masa menunggu sampai nanti di masa kita semua dihadirkan di yaumul mahsyar, maka dia sudah diberikan kenikmatan. Itu luar biasa mudah-mudahan. Dan kawan-kawan dan anak-anakku semuanya, bahwa janji Rasulullah anak yang saleh bisa sampai terus-menerus doanya kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi amalnya, pahala amal anaknya sampai kepadanya, doa anaknya sampai kepadanya. Itu artinya karena menjadikan anak soleh itu tidak mudah, perlu pengorbanan yang sangat luar biasa. Mungkin masing-masing kita disuruh cerita bagaimana mendidik anak yang benar-benar mendidik, itu nggak ada orang tua yang hanya tersenyum saja. Ada yang sampai berlinang air mata, ada yang harus menghabiskan malam-malamnya berdoa kepada Allah biar anaknya menjadi soleh dan solehah. Kita perhatikan makannya, jangan sampai mengkonsumsi yang dilarang oleh Allah. Itu kan luar biasa berat yang sudah dilakukan oleh bunda-bunda terhadap anak-anaknya, atau calon ibu nanti harus melakukan itu terhadap anak-anaknya. Karena nggak gratis itu. Dapat pahala atau dapat janji yang begitu besar dari Rasulullah selalu diimbangi dengan upaya yang pasti berat. Kalau hanya ngasih makan saja, burung pipit bisa ngasih makan anaknya. Kalau hanya bisa hidup saja, makhluk lain bisa. Kalau hanya bisa ngajari katamu yang hamka, kera atau beruk, kata kami yang Sumatera Barat, bisa diajari mengambil mana kelapa yang bisa diambil. Tapi manusia tidak cukup dengan itu, bunda-bunda. Sudah dilakukan oleh bunda-bunda yang sudah sepuh, yang anaknya sekarang sudah jadi bunda-bunda dan ayah-ayah gitu. Tapi tugas kita belum selesai. Yang nenek-nenek harus tetap mendampingi, karena ibu-ibu milenial mungkin beda ya. Ibu-ibu generasi yang umur sekarang 30-an sampai 40 itu beda gaya. Ya benda-benda yang muda-muda di depan ini, cara mendidik anaknya beda dengan keluarga. Maka perlu pendampingan dari nenek-neneknya, masih sangat sayang kepada cucunya. Kemudian tadi ayat yang dibacakan oleh muallimah kita tadi, as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Di situ kan istri di situ, bukan wanita secara umum. Istri soleh. Mudah-mudahan di sini masih
status istri ya. Karena ada di antara kita yang seperti saya ya, sudah bebas. Istri-istri salehah itu menjaga dirinya. Kenapa tadi menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah? Itu kan lebih berat itu, Bu. Tergoda nggak sih nerima tamu ketika suami tidak ada di rumah? Tergoda nggak sih menggunakan uang suami yang ditinggal tidak dikunci lemari, ada di situ banyak tumpukan uang? Tergoda nggak sih tidak mendidik anak dengan ketat seperti ketika suami masih ada di dekat kita? Tergoda nggak sih kalau biasanya diimami sholat dan suami nggak ada, kita tidak sholat di tepat waktu? Jadi qanitatun hafizatun bil ghaib. Ini yang berstatus istri, jadikan ini sebagai ayat yang tadi dibacakan itu. Tugas kita adalah bisa menjaga diri kita, ada ataupun tidak ada pendamping kita, suami kita di dekat kita. Tapi godaannya ketika tidak ada pasti jauh lebih besar. Mudah-mudahan kalau suami ada di dekat kita, mungkin untuk berdandan berhias masih agak tinggi ya. Nanti pas suami datang tanpa memberitahu, didapati istri gak jelas bentuknya, gak jelas. Tapi kalau diberitahu, insya Allah masih dandan seperti biasa. Nah itu ya mudah-mudahan. Maka Rasulullah pernah waktu para sahabat berperang itu, jangan pulang dulu ke rumah, nginap dulu di masjid kalau kalian pulangnya tengah malam. Karena nanti nggak tahu tuh, karena nggak ada HP untuk memberitahu akan pulang gitu. Nanti didapati istri yang nggak jelas tadi itu, mungkin rambut acak-acakan ya, pakaian seadanya gitu. Ya mungkin lebih suka yang sudah banyak ventilasinya yang kita pakai karena nyaman gitu ya. Maka suami-suami nggak boleh pulang dulu. Biar istri-istri punya kesempatan menyisir rambut. Memang ditulis oleh Rasulullah seperti itu dalam hadisnya. Karena para suami itu tentu inginnya istrinya ya tampilnya seperti orang lain tampil keluar gitu di rumah. Tapi kita kan tidak ya. Di rumah kadang-kadang kalau nggak mau berangkat mandi aja kita agak gimana ya. Nggak ada acara hari ini yang dalam, nggak lagi aja mandinya. Itu di ayat yang tadi dibacakan oleh Qori'ah kita. Ibu-ibu yang masih status istri, jadilah istri yang seperti itu. Tadi Bu Wali, pesan Pak Wali, jadilah perempuan salihah penghuni surga. Ada hadis Rasulullah, kalau mau masuk surga dari pintu manapun, di sini antri, cari pintu lain yang tidak antri. Mudah, apalagi masih punya suami itu mudah banget. Walaupun sulit melakukannya sih. Yang pertama, iman kepada Allah, beramal soleh, dan taat kepada suami. Silakan masuk ke surga dari pintu manapun. Kalau yang rajin puasa nanti ada pintu khusus puasa. Jadi mudah-mudahan yang banyak amalnya itu mudah sekali masuk surga. Yang taat kepada suami itu pilih pintu mana saja yang tidak antrinya panjang ya. Kalau kita yang rajin puasa, pilih pintu yang memang khusus. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Wali itu, insya Allah bisa kita masuk ke surga ini. Terutama ibu-ibu yang masih punya suami. Jadi modal masuk surga itu salah satunya di samping kepada Allah, tentu saja taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, kemudian taat kepada suami. Tapi yang tidak punya suami nggak usah sedih.
ada lain amal atau amal lain yang bisa kita lakukan yang tidak dibantukan, yang tidak sebebas yang punya suami melakukannya. Jadi ada nanti ibadah-ibadah lainnya. Misalnya masjid takwa ini biasanya di 10 terakhir kayaknya sudah ada pendapat lumayan. Kalau yang punya suami kan, kalau suami nggak mau etikaf di sini kan mikir 2 kali 3 kali mau etikaf. Nah kalau yang sudah bebas merdeka tinggal lapor sama anak, bunda nanti mau etikaf selama 10 terakhir Ramadan di masjid takwa. Etikaf bunda, biarlah cucu diurus oleh anak tuanya. Tapi kalau punya suami kan pakai izin suami. Kalau beliau udah ikut etikaf, bagaimana kita bisa etikaf? Nanti makannya di mana? Sahurnya. Pasti kita punya pikiran ya, punya apa? Agak ragu-ragu juga. Nah, jadi ibu-ibu yang sudah bebas dari tugas bisa menjadikan. Biasanya banyak yang rumah yang etikaf di sini, banyak sekali budak-budak. Jadi ibu-ibu yang baru mendengar informasi ini itu bisa menjadikan Masjid Takwa sebagai tempat etikaf selama 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Kita mengikuti yang dilakukan oleh para istri Rasulullah. Ketika Rasulullah telah wafat, para istri Rasulullah selalu melakukan i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Karena ketika kita i'tikaf, waktu kita jauh lebih panjang, jauh lebih banyak, dan kita jauh lebih fokus kalau kita i'tikaf di masjid. Tapi kalau kita di rumah lagi membaca Al-Quran, ada tamu, ada kita lihat makan masih berantakan, tinggalkan Al-Quran, bersihkan ruang makan. Logo dapur belum juga diberesin, pegang Al-Quran sebentar, ingat dapur. Kalau di sini makannya dibungkus sama rumah, makan nasi bungkus, nggak mikirkan dapur. Sehingga mudah-mudahan bisa berinteraksi dengan Al-Quran jauh lebih panjang ketimbang kita. Kadang-kadang belajar bersama, ngaji bersama, lihat bersama, tadinya udah agak loyo-loyo dikit, semangat kita muncul lagi ya beda. Kalau sebenarnya loyo-loyo saja, semangat ya semangat saja, nggak ada yang menyemangati kita. Jadi BP. Nah, kita boleh menjadikan rujukan kepada istri Rasulullah yang beliau i'tikaf setelah suami beliau tiada. Jadi itu masih punya suami ya, kalau bisa mengizinkan atau Booking 10 bersama, ya. jauh lebih baik. Tapi kalau tidak diizinkan ya di rumah itu lebih baik. Jadi istri Rasul itu pun beriktikaf itu selalu itu di setiap Ramadan setelah Rasulullah wafat. Kenapa kita perlu atau berharap menjadi wanita salehah mudah-mudahan? Ada sebuah hadis dari Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
yang paling indah. Yang masih di metro, apa yang paling indah di kota metro ini? Atau yang sudah pernah ke luar negeri, gedung mewah seperti apa yang membuat kita terkagum-kagum, mulut kita mengangan, mata kita melongo gitu? Itu yang akan dijanjikan oleh Allah jauh dari itu, jauh lebih mengagumkan, jauh lebih mengasihkan. Gak pernah dilihat oleh mata kita di dunia ini, gak pernah kita mendengar beritanya seperti apa di dunia ini, bahkan gak pernah terlintas di hati kita akan seperti apa. Kalau surga yang disebutkan oleh Allah, diilustrasikan oleh Allah, surga itu kan sudah pernah kita dengar tuh, bahwa di surga itu nanti akan ada sungai-sungai, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar. Maka di dunia orang-orang gak boleh minum khamar karena nanti waktunya di akhirat. Itu sudah kita pernah dengar dan disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi bagi orang-orang saleh akan disiapkan yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Berarti jauh lebih bagus, jauh lebih enak, jauh lebih semuanya dari apa yang sudah digambarkan oleh Allah tentang surga-surga yang akan diperoleh oleh kita yang di dalam kehidupannya mengikuti Allah dan Rasulnya, nanti akan mendapatkan surga yang sudah diilustrasikan oleh Allah dalam banyak ayat. Tapi untuk soleh solehah di atas itu belum disampaikan oleh Allah, tidak disampaikan oleh Allah. Surprise kata orang sekarang. Kalau hadiahnya sudah dikasih tahu, Bu Wali tadi mau bertanya, tapi hadiahnya sudah dikasih tahu, kan nggak begitu. Waktu terima ya biasa-biasa saja. Orang tahu kok, panitia bilang kok, nanti hadiahnya isinya ya alat-alat dapur misalnya. Tapi ini Allah surprise. Dalam hadis ini, hadis yang disuruh oleh Allah, Rasul menyampaikannya, tapi isinya langsung dari Allah. Namanya hadis qudsi. Allah yang akan menyiapkan. Ayo Bu, kita berdoa, ya Allah berikan kita yang itu, yang tidak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah terbetik di hati kita. Kita doakan selalu. Makanya doa para nabi, habli minas sholihin, ya Allah, bantu kami untuk mudah menjadi orang soleh, atau mudahkan kami mendapatkan anak-anak soleh. Karena untuk orang soleh itu luar biasa. Luar biasanya hadiah yang akan diberikan oleh Allah. Siapa yang sudah pernah pergi di Abu Dhabi misalnya? Yang sekarang kalau di YouTube ya, karena kita buka di YouTube itu kan mulut kita mana-mana kan. Tapi bagi kita tentu saja masih dilarang jauh lebih bagus ya. Walaupun ada yang sering itu ketika masuk biar Ka'bah itu masih mahal. Ya Allahnya masih terkagum-kagum. Atau lebih dari itu. Tidak bisa ibu bayangkan, karena Rasulullah bilang atau Allah menyampaikan kepada Rasulullah, tidak bisa kita bayangkan, kita banding-bandingkan hari ini di luar atau di atas itu surprise. Kata orang-orang sekarang itu ngaget itu hadiahnya. Ya Allah, ternyata ini. Kalau saya ketika membaca ayat-ayat tentang ilustrasi Allah, surga nanti akan kita dapatkan itu, bagi kita orang Indonesia itu mungkin tidak terlalu ini ya. Di tempat kita banyak sungai, kita udah bisa bayangkan tuh. Memang kalau di tempat kita sungai isinya air biasa, nanti kita bayangkan ini ada air susu, ada air madu. Tapi kalau orang Arab yang nggak pernah melihat sungai itu kan luar biasa itu, Bu. Lihat sungainya nggak pernah, terus diceritakan oleh Allah itu sungainya isinya madu, susu, khamar ya. Itu kan luar biasa, ngagetin juga mereka ya. Kalau kita di tempat kita
Di dalam surat Ali Imran, yang punya Al-Quran di depannya silakan dibuka. Surat Ali Imran ayat 113 dan ayat 114. Laisun sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ini ciri pertama dan kedua. Ciri orang-orang soleh, karena di ujung ayat itu nanti Allah bilangkan, Allah bilang wa ulaika minas sholihin. Maka ciri orang soleh, wanita solehah, yang pertama adalah ummatun qaimatun, menjadi orang yang dalam kehidupannya istiqomah. Jadi kita berislam, beriman, beramal soleh itu istiqomah. Jangan kayak gelombang, kadang naik, kadang turun. Pas turun naik kan baru paksa. Kemarin 10.000, tambah hari ini jadi 2.000, naik dong. Nah, gitu. Tambah lama tambah naik, dari awal 1.000, besoknya 2.000, di akhir Ramadan 30.000. Yang kedua, yatluna ayatillah. Orang-orang soleh, wanita solehah, itu dia berinteraksi, membaca ayat-ayat Allah yang ada di kitab suci yang sekarang ada di depan benda-benda, ataupun ayat Allah yang beliau bentangkan di sejadah ini. Kalau lihat ayam bertelur, jangan lihat ayam bertelurnya, tapi lihat bagaimana Allah menjadikan ayam itu bertelur dan telurnya disiapkan untuk kita atau melanjutkan keturunannya berikutnya. Jadi itu yang kita baca. Jadi yang dibaca itu bukan hanya Al-Quran, bukan hanya berarti Al-Quran harus banget ya, baru dibaca ayat-ayat Allah yang lain. Ibu-ibu pernah gak sih lihat matahari telat terbit itu? Gak pernah tepat ya, gak pernah ingkar janji, sehingga bisa dihitung waktu sholat subuh jam sekian, zuhur jam sekian, karena matahari dan bulan itu gak pernah ingkarnya. Ya seperti itulah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga kita hari ini bisa hitung waktu. Kalau dulu mau sholat zuhur, kita lihat dulu matahari, kita taruh dulu tongkat, oh sudah berlebih, baru sholat zuhur. Oh sudah lebih dari 1 kali panjang tongkat, oh baru sholat asar. Kalau sekarang kita hanya hitung zuhur, kalau kayak tadi imsak jam berapa itu udah ketahuan, bisa dihitung karena patuh dan taatnya.
baca Allah 3 kali juga ya, mantap dari kali sampai akhir surat An-Nas. Kan banyak juga ulama katanya Al-Ikhlas itu kan sepertiga Al-Quran, kita baca 3 kali kan udah mantap tuh. Jamaah Ubay udah berapa Ubay? Udah ada yang 5 kali? Belum ya? Tapi nggak boleh buru-buru bacanya. Nah, bacanya pelan-pelan. Bolehlah kita kata 2 kali atau 1 kali, tapi bacanya nanti. Nah, kenapa temanya menjadi solehah di bulan Ramadan? Karena kita di bulan Ramadan ini sepertinya punya waktu lebih luang dibanding luar Ramadan. Pada pekerjaan kita sama kan? Yang bekerja ya tetap datang, cuma ditambah ya waktunya kalau biasanya setengah 8, ini puasa jadi jam 8 gitu. Ya hanya setengah jam kortingannya, pulangnya juga cuma setengah jam. Pulangnya 1 jam ya, jam 3, tadinya jam 4. Tapi kok perasaan kita banyak waktu di dalam Ramadan ini dibanding luar Ramadan. Saya sampai tanya ibu-ibu yang biasanya susah datang pagi, untuk bisa datang pagi, kan puasa. Emang kenapa? Kalau nggak puasa kan pagi beresin ini, beresin itu. Memang longgar kita di puasa. Jadi mudah-mudahan kenapa kita harus banyak berinteraksi, bahkan bukan hanya membaca tapi mentadabburi. Afala yatadabbarunal Qur'an, kata Allah di dalam firman-Nya, kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Mentadabbur itu membaca ayatnya, membaca terjemahannya, mengambil intisarinya. Nah, kemudian kita amalkan pesannya. Ayo kita ubah-ubah. Fastabiqul khairat selama Ramadan. Mudah-mudahan 30 Ramadan dilatih di tempat sedemikian rupa. Nanti di luar Ramadan, apa yang kita lakukan di dalam Ramadan ini juga mudah kita lakukan di luar Ramadan. Karena sudah menjadi habit. Awalnya terpaksa, kemudian biasa, kemudian menjadi gaya hidup kita. Nah, puasa ini memaksa kita. Mudah-mudahan nanti di luar Ramadan menjadi kita terbiasa. Bahkan kalau di bulan Ramadan sudah biasa, di luar Ramadan nggak baca, kayaknya ada yang kurang gitu. Maka mudah-mudahan semua, mari saya mengajak diri saya juga, kadang ngomong saja enak itu pas melakoninya banyak sekali godaannya. Sudah diniat juga akan lihat-lihat, tapi besok dikomplain orang, kenapa nggak beres buat saya dari kemarin kirim, tugas saya udah saya kirim, ya ini ibu udah dijawab, nggak bisa, ini lagi datang. Jadi kenapa kita perlu? Karena bulan Ramadan ini yang pertama diturunkan Al-Quran oleh Allah itu, jadi bulan puasa ini pertama bulannya turun Al-Quran atau bulan Al-Quran, bukan bulan puasa. Ramadan ini ya, Ramadan itu yang pertama itu adalah bulan Al-Quran. Puasa itu 2 tahun setelah Rasulullah hijrah baru diwajibkan puasa. Tapi Al-Quran sudah diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi Ramadan pertama disebut dalam Al-Quran itu adalah bulannya Al-Quran. Baru kemudian Ramadan itu disebut sebagai bulan puasa. Nah, jadi kita harus lebih banyak membaca. Kadang aneh juga ya Bunda dan anak-anakku sekalian, kayaknya ada yang pandangan anak-anaknya. Kalau kita baca asma Al-Quran itu ada sekitar 53 nama yang diberikan oleh Allah kepada Al-Quran. Di surat pertama itu Hudan lil muttaqin. Menurut ibu-ibu, apakah Al-Quran itu bisa memberikan arah kepada kita kalau kita tidak baca isinya?
menjadi panduan kita belok atau tidak? Gak bisa, benar. Memang harus kita baca sebagai Buddha. Kalau ingin jadi wanita solehah, semua aturan dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar ada di dalam Al-Quran. Mulai dari masuk rumah orang pun jangan masuk dari pintu belakang. Kemudian kalau teman akrab dari pintu mana saja kan? Dari ruang tamu kita tentu itu. Kadang di dapur orang lagi dapat gaji kan kita dapur. Dapur yang tuan rumahnya karena nggak nyangka ada tamu lewat dari pintu belakang. Dari situ pun anak-anak nggak boleh masuk kamar orang tuanya di jam-jam tertentu. Hal kecil-kecil pun ada di dalam Al-Quran. Terutama ibu-ibu yang masih usia 40, 50 ke bawah, 40 ke bawah gitu. Ada suami di rumah, ada suami di kamar, itu anak-anak dalam 3 waktu nggak boleh masuk kamar. Walaupun anak sendiri, apalagi orang lain. Saya sekarang kaget-kaget tamu sampai membentak kamar itu kan jelas. Kecuali kalau besok sakit menangis itu ditanya. Ini sampai masuk kamar. Nah itu, bacalah Al-Quran, ada semua di situ. Walaupun kisah-kisah Nabi sebelumnya, tapi itu petunjuk bagi kita, ibrah bagi kita. Allah sedang menceritakan Nabi Nuh yang anaknya nggak mau diajak. Ya Allah, itu anakku. Kata Allah apa? Dia bukan anakku meskipun lahir dari surgamu. Dijawab oleh Allah langsung. Itu kan ada contoh Nabi saja kan begitu ujung-ujungnya. Kayak mana lagi didikan Nabi terhadap anaknya. Tapi anak-anaknya yang gak mau diajak, ayo gak, saya nanti akan cari tempat tinggi yang gak akan dikenakan oleh air bah gitu. Akhirnya yang terakhir memang menyampaikan mengambil anaknya. Berdoa Nabi Nuh, ya Allah, itu anakku, tolong dibantu. Tapi jawaban Allah sangat tegas. Dia bukan dia anak yang lahir dari surga, tapi bukan anak. Secara ideologis dia bukan anak, tapi biologis memang anak. Jadi jangan sedih ibu-ibu yang tidak punya anak. Doa anak yang soleh itu bukan anak biologis saja, mudah-mudahan. Anak ideologis, orang yang pernah kita didik, yang pernah kita bantu. Buktinya itu Nabi Nuh anak biologis, kata Allah bukan anaknya. Doa Nabi Nuh tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi lebih dekat mana? Anak ideologis atau anak biologis? Kan banyak itu, ya Allah, saya kalau mati nanti nggak dapat yang satu itu, saya nggak punya anak yang akan mendoakan saya. Nggak usah sedih. Berbanyak anak ideologis, anak yang tidak lahir dari rahim kita, tapi kita bantu dia dalam pendidikannya, kita didik dia, kita beri pengetahuan kepada dia. Insya Allah itu menjadi anak ideologis yang akan mendoakan, dan Allah juga akan mengabulkan doanya untuk kita. Itu tadi kan doa anak yang saleh. Kadang-kadang ibu-ibu yang kebetulan oleh Allah, misalkan kebetulan Allah memang di dalam ayatnya sudah menyatakan ada orang yang saya beri anak, ada yang tidak saya beri anak, ada yang saya beri anak belum lama saya ambil kembali. Sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tinggal kita bahagia dengan takdir Allah, itu saja ya, mudah-mudahan. Sehingga kita kesalihan kita tidak ternodai oleh hal-hal yang tidak terlalu penting gitu ya. Jadi yang pertama tadi istiqomah, yang kedua membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang sudah ditemukan dalam kitab suci Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang dibentangkan oleh Allah di seluruh jagat ini. Kapan dia bacanya? Di ayat Allah pasti ayat Al-Quran. Kana
kabar bertakut nadir ya. Kemudian kita tersenyum-senyum ketika isinya basyir bahwa orang Islam nanti akan seperti ini, yang imannya kuat, amal solehnya kuat, orang ini di akhirat nanti akan seperti ini. Itu tersenyum-senyum, muka kita bahagia. Tapi orang munafik, orang kafir, orang yang kufur iman nanti di akhirat akan seperti ini, kita juga muka kita menggerung-gerung. Kalau kita tahu artinya, kalau nggak tahu nggak bisa. Anak al-lail. Ramadan mengajarkan kita anak al-lail bangun. Ibu-ibu yang masih punya suami nggak mungkin itu nasi sore dimakan sahur. Tapi kalau saya sering lebihin aja sore makan sahur ya nggak ada. Karena nggak ada yang bakal makan semua. Ibu-ibu pasti masakan sahur jam 3 kan begitu. Sahur. Dan diajari kita pun, kalau ini diikuti terus, itu nanti mata setiap jam 3 tanpa jam beker lagi, tanpa masak nih, tapi nggak usah dikasih lagi itu. Duluan dia bangun. Jadi bangun sahur, menyiapkan untuk makan sahur, apalagi sahur langsung kan, baru semua. Pengalaman saya dulu karena bapak biasanya bilang, kalau masih lihat lauknya kayak yang dimakan buka itu udah mulai nggak selera sahur, jadi harus masak. Tapi itu didik kita bangun tengah malam. Ya sudah. Sejak awal Ramadan kita bangun jam 3. 1 bulan kita dilatih oleh Allah untuk itu. Masa setelah Syawal langsung tidur sampai pagi? Tidak mungkin. Bangun kita, sebentar ada lagi. Masih jam 3. Kan nanti bisa jam 3:30 masih bangun untuk 8 rakaat tahajud. Kan itu tidak sehari. Ternyata labas. Azan subuh aja kita nggak dengar. Karena udah dikencingin malaikat, kencingin syaitan seperti kita. Anak alain ya bun. Wahum yasjudun. Nah ini yang membiasakan sholat tahajud. Bukan hanya sujud di situ, wahum yasjudun itu sholat maksudnya. Sholat lengkap, sholat tahajud. Kalau di Mekah mudah-mudahan 10 hari terakhir itu sholat tarawih tanpa witir, pulang dulu. Jarak 1 jam, sholat lagi 10 rakaat, 13 rakaat. Itu salat tahajud berjamaah, orang-orang Indonesia bilang. Salatnya itu 2 jam tuh. 13 rakaat, witirnya hampir setengah jam. Turun. Rakaat terakhir orang Indonesia nggak ada yang mulai. Turunnya hampir setengah jam. Pasti nyari duduk atau nyari kursi. Nah, biarlah orang di Mekah seperti itu, kita juga seperti itu di Indonesia. 10 terakhir kita banyak berdoa karena memang tadi waktunya sangat tepat, tengah malam, bulan Ramadan, sedang i'tikaf. Orang puasa saja tidak Ramadan itu doanya langsung kabul, diijabah. Apalagi di bulan Ramadan, pas i'tikaf, pas anak lain, semua waktu-waktu tempat-tempat istimewa. Jadi menggunakan malam untuk bercengkrama dengan sang kekasih yang maha mengasihi. Sebelumnya boleh dengan sang kekasih yang sedikit kita kasihi dibanding Allah ya. Kemudian berikutnya ciri-cirinya yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang-orang soleh atau wanita solehah, ciri-cirinya itu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, hari pembalasan. Kenapa penting beriman dengan Allah? Di pondasi. Mudah-mudahan puasa
Kalau sudah mati selesai urusan. Ada orang urusan itu selesai kalau sudah mati, padahal itu awal urusan sebenarnya. Nah, maka indikator atau ciri orang soleh itu salah satunya adalah percaya kepada hari akhir. Mudah-mudahan mau bangun tengah malam itu karena percaya nanti akan disediakan oleh Allah tempat yang tadi, yang surprise tadi yang tidak kita bayangkan. Kita lawan kantuk kita lawan malas kita, mau berinfak bersedekah kita lawan nyari uang susah, yang mau dibeli mahal tapi tetap sedekah kita. Banyak yang kita lawan. Hari ini apalagi beras naik, mau lebaran walaupun tidak ada apa-apa selalu naik juga sih. Itu membuat kita tidak jadi bersedekah atau tidak? Ya. Atau tetap bersedekah? Nah, tetap. Berarti itu kita karena sudah percaya bahwa kepada Allah dan kepada hari akhir nanti kita akan dibalas oleh Allah lebih dari itu. Bahkan balasannya bukan hanya di akhirat, balasannya juga diberikan oleh Allah di dunia. Nah, ini agak berat sedikit ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Orang-orang soleh itu tidak hanya ingin masuk surga sendiri, ngajak teman. Ayo, zuhur dan dekat, ayo kita salat zuhur jamaah tetaplah. Ayo bunda-bunda, kan banyak grup tuh di share di grup. Ya'muruna bil ma'ruf. Ayo, tinggalkan dulu pekerjaan. Kalian kita belum lahir, pekerjaan sudah ada. Ya kan? Gak bisa. Kadang-kadang ya saya aja. Kadang takut saya ngomong. Kamu ngomong ini, tapi kamu melakukan itu, kata Allah. Tapi biarlah, kayak mau bil ma'ruf ya Allah. Kalau pernah tidak melakukan, tapi orang yang banyak melakukan. Alhamdulillah mendapat pahalanya. Tapi sebaik-baik yang kita lakukan juga ngajak orang. Jadi gak boleh masuk surga sendiri, Bu. Masuk surga rombong-rombong, kata Bu Bali tadi. Rombongan kita. Kalau ada yang mau dibantu, yang punya uang pakai bantuan uang, yang punya tenaga bisa lari sana sini jemput uang, pakai lari sana sini jemput uang. Yang dia bisa tenaganya tapi tidak bisa bawa motor, satu tukang setirnya, antar kemana-mana. Itu termaksud ayat yang dibacakan oleh Bu Wali tadi. Kita jangan masuk surga sendiri, ngajak teman, ngajak anak, ngajak saudara. Teman yang sebenarnya yang ngajak masuk surga itu pun bukan yang ngajak traktir makan hari ini. Itu teman-temanan aja. Bu Wali misalnya ngajak saya makan traktir hari ini, pas saya untuk makan saya minta beliau besok karena enggak kemana ini kan kayak itu lagi. Tapi kalau teman yang sebenar itu ngajak kita masuk surga bersama-sama. Kemudian yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar. Jangan biarkan kalau ada teman-teman kita yang agak keliru jalan, Allah itu kan urusannya sendiri. Ada yang kemarin kita yang bukan diskusi, ada yang kawan kita menurut kita nggak pas, nggak sesuai dengan yang sebenarnya dipahami dalam Islam. Dan saya bilang itu katanya itu urusanku sendiri dengan Allah, katanya. Ya jangan berhenti, lanjut terus.
Ya enggak? Kalau dia telat kita suruh nunggu, paling dikasih kue kalau setengah jam, dikasih makan kalau 2 jam. Kalau kita telat, nggak cukup 1 menit, pintunya udah tutup katanya. Saya pernah hampir putus nafas, saya berlari karena dipanggil nama saya yang ketiga. Bisa, padahal bukan salah saya, pesawat sebelumnya telat mendarat. Terlari. Saya udah nggak bisa makan pas di pintu masuk itu dari pesawat itu. Ayo, jantung saya udah menang lagi. Usia udah 64, lari kencang, bayangin aja tuh badan gendut. Kayak mana akhirnya. Jadi kalau di dunia kita harus bersegera biar nggak ditinggalkan pesawat atau tidak ditinggalkan mobil, apalagi jika jadi wanita salehah ya. Kayu sari munabil khairat. Perbuatan baik apa saja jangan pakai ntar dulu. Sekarang ya Bu, yang ini kalau bertengkar dengan diri sendiri. Kalau tadi kan kita bertengkar